Produksi merupakan kebutuhan dasar yang sangat prinsip untuk memenuhi kebutuhan yang menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Hubungan di antara faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian atau kemampuan, dan lain atau tanah. Dalam menganalisis pengenal produksi atau selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi yang dinyatakan tanah, modal, dan kewirausahaan adalah tetap jumlahnya hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang mengubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan faktor produksi dengan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan jumlah produksi yang dicapai. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor produksi dan tingkat produksi. Yang dihasilkan, faktor produksi dikenal dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Q sama dengan F, K, L, R, T, atau persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan, alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Ada beberapa macam bentuk organisasi. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Perusahaan ini punya beberapa ciri, yaitu kepemilikannya tunggal, tanggung jawab tidak terbatas, modalnya terbatas, tidak ada pemisahan keuangan, fleksibilitas dan kebebasan pengambilan keputusan, juga tidak memiliki izin resmi. Perusahaan perseorangan dapat didirikan tanpa izin dan tanpa syarat tertentu, namun pemilik juga harus menanggung seluruh resiko yang akan muncul dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya ada firma atau bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama. Dalam firma, setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi atas segala risiko dan kewajiban firma. Firma memungkinkan para pemiliknya untuk berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan risiko. Dasar hukum mengenai firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pada pasal 16 sampai dengan pasal 35. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT memiliki beberapa ciri, diantaranya PT itu memiliki status badan hukum, sehingga bisa memiliki kekayaan dan kewajiban hutang sendiri. PT dikelola oleh direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Pemilik saham juga hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. PT itu memiliki 3 jenis modal, yaitu modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. PT dapat mengumpulkan modal dari berbagai investor melalui penawaran saham secara tertutup maupun secara publik. PT dapat memperoleh modal selain dari saham, yaitu dari obligasi. Pemilik obligasi mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau rugi PT. PT memiliki beberapa organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, direksi, dan juga komisaris. PT memiliki tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usaha. Selanjutnya ada BUMN. BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang, seperti kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga keuangan. BUMN memiliki beberapa bentuk, di antaranya persero. BUMN yang berbentuk perseroan itu tuh memiliki saham paling sedikit 50% dan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. BUMN juga ada bentuk lain, yaitu perusahaan umum atau perum, yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh BUMN. Salah satu cirinya adalah membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Selanjutnya ada perusahaan koperasi atau badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsipnya adalah berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Produksi satu faktor berubah, yaitu teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya tidak dianggap mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah adalah tenaga kerja. Semakin berkurang. Seperti yang bisa dilihat, hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sudah mencapai tingkat tertentu produksi, tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi ini menyebabkan pertambahan produksi yang semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun. Pada gambar di atas terdapat tabel hubungan tenaga kerja produksi, juga ada kurva hubungan tenaga kerja dan produksi. Jadi kurva ini adalah kurva produksi total yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Jadi ini bisa dilihat ada beberapa tahapan, yaitu tahap pertama di mana produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Jadi saat tenaga kerjanya bertambah, maka bisa dilihat dari produksi marginal dan produksi rata-ratanya ikut bertambah. Selanjutnya ada tahapan kedua di mana produksi totalnya pertambahannya semakin lambat. Jadi bisa dilihat
dia bertambah, produksi totalnya tuh bertambah, tapi nggak secepat yang tahap pertama tadi. Lalu ada ketiga di mana produksi totalnya semakin berkurang. Jadi produksi totalnya semakin berkurang dan produksi marginal serta produksi rata-ratanya tuh mencapai nilai negatif. Berikut adalah rumus dari produksi marginal serta produksi rata-rata. Jadi marginal production itu didapat dari selisih total produk dibagi dengan selisih tenaga kerja. Sedangkan produksi rata-rata itu didapatkan dari total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Contoh dari pengerjaannya akan dipraktekkan di slide berikutnya. Ini bisa dilihat saat tenaga kerjanya ada 2, total produksi yang dihasilkan adalah 400. Dan pada tahapan selanjutnya, pada saat tenaga kerjanya 3, total produksi yang dihasilkan adalah 810. Jadi ditanya marginal production-nya berapa? Jadi dengan rumus tadi, marginal production itu sama dengan selisih total dibagi selisih tenaga kerja. Jadi bisa dilihat di sini dengan cara mencari selisih total produksi tadi, yaitu 810 dikurang dengan 400, yaitu 410. Lalu selisih tenaga kerjanya tadi yaitu 3 dikurangin dengan 2, lalu 1. Jadi MP sama dengan 400 saya dibagi dengan 1. Jadi marginal production-nya adalah 410. Begitu. Ya, kita akan melihat bagaimana cara mencari average production, yaitu dengan rumus AP sama dengan TP dibagi dengan L. L tadi tenaga kerja ya. TP sedangkan TP total produksi. Kita lihat di sini. Jadi caranya adalah dengan membagi total produksi dengan tenaga kerja. Jadi average yang didapat adalah 200. Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah tetapi faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut dimisalkan terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Meminimumkan biaya, ditanya perusahaan ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Pada gambar keinginan digambarkan dengan kurva produksi IQ. Kurva disinggung oleh garis biaya bersama di titik A, B, Q, R, dan P. Nah, ditanya gabungan manakah yang akan paling murah jika ingin memproduksi sebanyak yang diinginkan? Jawabannya titik P, atau yang menyinggung kurva produksi sama I atau Q, yaitu garis TC. Faktor produksi terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 210.000. Misalnya, biaya yang dibelanjakan untuk per unit modal adalah 15.000, upah tenaga kerja adalah 10.000, dan biaya yang disediakan perusahaan adalah 300.000. Nah, ditanya gabungan manakah yang dapat menghasilkan produksi palingan maksimum? Nah, jawabannya dari titik A, B, C, dan E, titik terletak di kurva produksi yang sama paling tinggi, takut pada tingkat produksi yang dicapai dengan dana sebanyak 300.000, akan maksimum gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal atau 12 tenaga kerja.